Lo kan menyebut sebagai produk gagal dunia hiburan dan informatika. Emang ada produk berhasilnya? Nggak ada. Buat karya atau muka ini berapa kali percobaan? Ini muka asli. Oh, muka asli ya? Iya. Oh, coba cek dulu. Oh iya bener ya? Iya, halus kan? Iya. Ini kumisnya gue bulu-bulu juga ada nih, bulu-bulu kan. Gili. Kalau membayangkan ini lo lahir di kota mana? Aku lahir di Braunschweig, Jerman. Dari keturunan? Keturunan Tionghoa sama Cirebon. Aku selalu senyum, walaupun menangis. Apa pengalaman menangis paling berat? Disunat, tapi tetap Mas. Wah! Sakit banget, Mas. Cobain deh, Mas. 2 kali aja. Cup, apa kabar Cup? Baik, Mas. Gimana kabar? Masih sehat. Oh, masih sehat. Okay. Walaupun pakai masker tiap hari soalnya. Justru kayaknya lebih sehat ya, karena lebih sehat. Anjuran pemerintah untuk pakai masker lo nggak usah dianjurkan, lo nggak usah dianjurkan. Apa masker? Saya udah begini gitu. Saya udah pakai masker dari lahir gitu. Lo enaknya dipanggil Cup, Flukcup atau Flux? Dipanggil Polsek boleh. Panggil kamu. Panggil Flukcup juga boleh. Ya. Tapi bahaya sekarang dipanggil-panggil oleh polsek atau polisi karena dunia digital di mana lo lahir kan sekarang menghasilkan banyak orang yang kemudian dikejar-kejar ya. Kejar-kejar dalam artian apa nih, negatif atau positif? Kalau yang negatif banyak, yang positif juga dikejar-kejar dalam apa ya? Kajian blockchain mungkin ya, NFT mungkin dikejar-kejar karena itu mungkin. Karena duitnya banyak. Kan duitnya banyak. Dirjen pajak, halo. Lo boleh memperkenalkan diri nggak, Cip? Lo lahir gimana sih kemudian menjadi seperti ini dan profil lo sekarang seperti apa sebenarnya? Aku tuh sebenarnya produk gagal hiburan era informatika. Oke. Jadi emang dulu tuh emang sering ngulik wilayah dunia pertelevisian, dunia hiburan terutama. Terus dulu tuh tahun berapa? Supaya kita punya dulu sama. Tahun ini dulu tuh. Ya dulunya bentar kok aku mah. Dulunya bentar banget. Ya, maksudnya aku tuh durasi waktu tuh buat aku sangat singkat tapi panjang. Gitu. Oke. Menurutku tuh kayak panjang tapi ternyata baru kemarin gitu. Ya, baru kemarin jadi yang ditemuin sama aku sendiri di wilayah ya dunia digital gitu. Kalau yang sekarang mungkin terkenal sama metaverse ya. Tapi kalau aku sih before metaverse sudah ada gitu. Jadi ya bisa dihitung lah metaverse baru terkenal sekarang, terus internet tuh udah sekitar berapa tahun ya? 20 tahunan ya, 20 sekian lah. Ya aku beriringan dengan internet muncul. Lo kan menyebut sebagai produk gagal dunia informatika sekarang. Ya, hiburan era informatika. Dunia hiburan dan informatika. Emang ada produk berhasilnya? Nggak ada. Tapi kalau misalkan ditarik ke belakang, aku ngeliat produk-produk berhasil itu produk-produk yang ditayangkan di media mainstream. Oke. Ya, media mainstream yang dalam arti ini dalam TV ya, medium televisi ya, itu kan media mainstream. Terus kadang aku ngeliat ini kok semua hal-hal ideal tuh ada di televisi gitu. Sedangkan ketika aku menelaah lagi konteks ideal buat televisi itu apa gitu. Kita kan what's right, what's not itu kan relatif ya. Jadi ya aku bikin alternatif sebuah tontonan yang aku meramukannya itu sebagai produk gagal aja. Produk gagal yang pasti kalau misalkan lu taruh di TV itu nggak bakalan tayang gitu. Pernah dicoba? Sebetulnya kalau udah masuk ke ranah televisi aku nggak berani sih. Karena yang pasti bakal kena ban. Ya buat apa gitu. Aku buat membuat tayangan yang untuk tayangkan di televisi tapi yang ujung-ujungnya di ban ya karena aku udah menerawang ke depan gitu kayak ini kayaknya nggak bakalan bisa nih masuk ke TV, ya udah deh. Jadi aku bikin tontonan sendiri, bikin alternatif tontonan untuk masyarakat sendiri. Sebagai produk gagal, lo merepresentasikan apa sebenarnya, Cuk? Merepresentasikan kegagalan. Ya. Merepresentasikan hal yang tidak direpresentasikan di TV? Lebih ke merepresentasikan sesuatu hal yang bisa disebut orang banyak itu ideal. Jadi ketika ideal menurut orang banyak
seperti itu, tapi ketika ada produk gagal ini kan sebenarnya kan gagal QC ya, gagal quality control gitu. Ketika kita lihat ada satu produk, ini nggak bagus nih, ada produk apa gitu misalkan, produk masker misalkan, maskernya bolong, ini buat apa bolong? Udah akhirnya dibuang. Tapi ketika itu ada di tangan yang tepat, masker bolong itu bisa diulik lagi nih sama salah satu orang yang menemukan masker gagal itu, namanya diulik, mungkin entah jadi baju, bisa jadi kesana kan, jadi di apa ya, di recreate kembali sama apa ya, bisa dibilang kreator yang menemukan gagal itu gitu. Jadi menurut lo gagal berhasil tuh relatif juga? Relatif. Jadi berhasil karena kegagalan gitu. Jadi aku sih ngeliatnya gitu, berhasil mungkin karena aku berani untuk memperlihatkan kegagalan yang bisa dinikmati sama orang. Jadi gitu sih, kamu pusing deh. Tapi dengan tampilan kayak yang lo ini muka asli loh, Mas. Iya, muka asli. Makanya gue lagi membayangkan rambut agak pirang atau malah pirang kan. Terus ada tato atau kesambar petir tuh. Ya ini sebenarnya dulu sempat kecap. Jadi makan soto gitu. Saya kan nggak suka kecap. Oke. Misalnya gara-gara, aduh ada kecap nih, pengen nyobain gitu kecap. Tet kena muka. Jadi gini. Tapi jadinya merah kan. Padahal ternyata itu bukan kecap, saus. Jadi emang ngaco aja. Terus ada kumis, Ya. lalu senyum merekah gitu, itu melambangkan apa? Melambangkan kalau hidup itu harus dihadapi dengan senyuman. Keep smiling guys. Oke. Kalau lo mau ngomong soal umur, ini representasi umur berapa? Om-om, bapak-bapak Om-om atau? sih. Oh, om-om. Om-om. 30, 50, 60? 75-an deh. Om-om genit gitu biasanya. Biasanya gitu. Aku merepresentasikan om-om yang sudah beranak pinak. Sudah beranak 7 gitu misalkan, terus punya cucu tapi masih genit gitu. Nah, Oke, ini representasinya. Tapi kok nggak ada yang beruban ya? kalau mau dilihat lebih banyak, ada sih ubannya. Ini disembunyikan Ya, kayaknya. disembunyikan biasalah. Kita menolak tua. Oke. Dalam posisi sebagai om-om, lalu lo melihat dunia kan, melihat hal-hal yang ada di sekitar lo dan lo parodikan atau lo dalam tanda petik tertawakan dengan sosok ini, sebenarnya apa yang mau lo sampaikan? Sebenarnya aku kan melihat realita itu sedekat dengan realita yang aku alami gitu. Ketika ada satu realitas yang aneh gitu. Kita sebagai aku sebagai kreator itu bisa melihat hal-hal tersebut jadi bahan apa ya? Bahan kajian aku untuk diramu lagi jadi sebuah komedi gitu. Ya kita menertawakan realita juga sebetulnya menertawakan diri sendiri karena kita ada di situ di realita yang sama dengan yang kita tertawakan gitu. Jadi buat aku ya itu menertawakan diri sendiri juga penting sebetulnya ketika kita bisa menertawakan hal-hal yang kita tertawakan, otomatis kita merefleksikan yaitu menertawakan diri kita sendiri. Nah, kenapa sih gue ngapain sih begini-begini gitu kan? Untuk banyak orang dan psikolog menyebut itu sebagai terapi sih. Ketika lo bisa menertawakan diri sendiri, artinya lo bisa menerima diri lo. Atau itu bagian dari terapi juga lo? Enggak, itu buat gaya-gayaan aja. Sekarang itu harus gaya. Pokoknya harus gaya. Harus gaya, nggak bisa. Gue mau tawarin orang nggak, biar apa? Biar gaya, udah. Alasannya itu agar tetap apa ya, keep on the track dan bikin kita waras terus lah intinya. Karena ketika kita bisa mentertawakan realita, ya intinya kita masih sadar gitu. Bersih. Masih sadar ketika ada hal-hal yang patut ditertawakan, kita masih bisa menghargai apa ya si emosi ketawa tersebut gitu. Kita masih sadar loh, kita masih bisa ketawa. Kita masih bisa nangis, kita masih bisa marah dengan melihat sesuatu hal yang sifatnya mungkin bikin kita emosi. Tapi ketika itu ditertawakan, itu jadi satu poin lagi nih. Ternyata oh kemarahan pun bisa ya ditertawakan gitu loh gitu. Aku bermain di situ sih. Iya, gue punya pengalaman yang agak mungkin berbeda ya, Cup ya. Mungkin lo sebagai bapak-bapak umur 70 tahun yang genit, lo pasti ngalamin. Tahun 98 itu kita punya presiden yang sangat otoriter. Dan waktu itu melawan dengan frontal itu kan sebuah kebodohan. Yang dilakukan adalah melawan dengan lelucon, dengan banyak jokes, lalu memparodikan. Apakah itu juga yang
Ucup ambil sebagai sikap? Karena melawan frontal tuh nggak efektif ternyata. Ya, aku sih ngelihat selalu ke ini ya, referensi beberapa senior kita ya. Maksudnya aku juga ngelihat, wah ini jokes begini kayaknya nggak aman nih gitu. Wah jokes ini kalau misalkan di pemerintahan kita gimana ya nasibnya ya gitu. Tapi kalau aku sih ngelihat karena ini zaman apa ya, zaman free speech, kita bisa bebas mengutarakan sesuatu namun dengan beberapa nilai-nilai tertentu ya, yang kita juga nggak bakalan itu nggak bakalan si batasannya nggak akan kita dobrak gitu. Tapi dengan hal-hal tersebut, mungkin dengan norma-norma tersebut, saya sih yakin jokes-jokes yang aku lontarkan pun masih bisa diterima sama masyarakat gitu, masyarakat yang segmented ya. Aku kan niche banget ya, kalau aku tuh jadi emang nggak semua orang harus tahu saya gitu. Dan harus sepakat juga nggak juga kan? Sepakat juga enggak gitu. Agree to disagree juga gitu. Jadi yang ya udah lo nggak setuju, ya gue setuju, ya udah gitu. Karena Nis, lo membayangkan siapa yang akan jadi audiens lo itu siapa coba? Om-om tadi. Oh, om-om juga? Tante-tante nggak? Tante-tante juga kayaknya ya. Seumuran? Ya, seumuran. Tapi aku kalau ngeliat analytics di sosial media itu, kayaknya masih banyak dede-dede artsy ya, terutama dede-dede artsy itu yang mereferensikan aku sebagai seniman-seniman yang di look up to them gitu. Kayak Diterima oleh mereka. Diterima oleh mereka juga. Kadang-kadang itu jadi salah satu buah pikiran buat aku. Oh, gue masih diterima sama anak-anak kecil ya gitu. Ke jokes gue padahal udah om-om gitu. Karena sekarang ada jokes bapak-bapak gitu kan. Itu juga sepertinya masih diterima. Masih diterima. Mungkin bapak mereka adalah bapak-bapak yang sering ngejokes di rumah itu juga kali ya. Iya, jadi. Ada perasaan nggak nyaman nggak? Gue pengen audiens itu kok yang dapat malah yang lebih muda, yang nggak sesuai dengan bayangan gue. Kalau nggak nyaman sih kayaknya enggak sih. Aku biasanya kalau buat untuk posting sesuatu ke sosial media tuh aku udah tahu target market aku siapa gitu. Karena udah selama ini gitu aku berkiprah di wilayah sini, aku udah menemukan walaupun ada mungkin bisa dibilang kayak cuma 200.000 orang yang menonton aku dan aku tidak mempedulikan sisanya. Maksudnya dalam artian penduduk Indonesia berapa sih? Maksudnya 275 juta. Nah, ya aku berapa persen sih dari 200.000 tuh ya udah itu aja yang aku maintain gitu. Orang-orang ini aja yang sudah loyal dengan secara loyal nge-follow aku tanpa ada embel-embel. Wah ini lagi terkenal nih, follow gitu-gitu. Jadi mereka kadang-kadang kadang-kadang miss joke juga, kadang-kadang joke-nya nggak nyampe. Mereka cuman tahu beberapa jokes yang mereka tahu aja gitu. Sisanya yang mereka nggak tahu gitu. Tapi tetap loyal dengan lo. Akhirnya loyal. Cuman aku yang maintain tuh yang udah lama nge-follow aku. Kayak misalkan nih dari Instagram, dia udah ada yang nge-follow, dari aku buat Instagram tuh ada 2 orang yang follow, ya itu aja yang di-maintain terus. Ya karena dia yang ngikutin seluk-beluk dan kiprah aku di dunia ini, dunia konten. Dunia pergagalan produk. Pergagalan ini gitu. Jadi itu aja yang aku maintain. Jadi menurut lo angka sebenarnya nggak terlalu matters ya. Yang penting bagaimana mereka loyalitasnya bisa lo pelihara dan mereka bisa engage dengan lo lebih baik gitu ya. Ya maksud aku lebih ke arah engagementnya yang aku yang aku istilahnya tuh kalau apa ya mas? Pelihara, rawat. Dirawat. Ya, yang dirawat. Ya maintain juga ya. Iya sama. Bahasa Inggrisnya doang gitu. Tapi sukses lo membuat karya atau muka ini berapa kali percobaan? Ini muka asli. Oh, muka asli ya? Iya. Coba cek dulu. Oh iya bener ya? Iya, halus kan? Ini kumisnya gue bulu-bulu juga ada nih, bulu-bulu. Gili. Bapak-bapak banget. Lo berapa kali cukur sehari atau seminggu atau sebulan? Enggak pernah cukur. Nggak pernah cukur. Berarti dia abadi? Abadi. Atau ditanam kayak pejabat-pejabat kita itu? Ya iya di tato sih. Ya, tato alis, tato kumis, tato mata, gitu. Dari bulu mata aku tato semuanya. Jadi awet. Awet ya. Kalau membayangkan ini lo lahir di kota mana? Aku lahir di Braunschweig, Jerman.
Ya. Dari keturunan Keturunan Tionghoa sama Cirebon. Lahirnya aja numpang lahir doang mas, boleh kan? Boleh. Iya. pasti sukanya apa? Rawon ini. Lebih ke gudeg sih mas. Kalau gudeg jadi tambah kacau lah. Ya, gudeg Jerman enak, belum pernah nyobain kan? Belum pernah. Nggak Buahnya ada, apa yang dipakai tuh? Gudeg Jerman. Ada buah apa ya? Apa sih yang bulat-bulat? Yang bulat-bulat terus ada durinya? Rambutan. Kiwi. Oh, Ada rambutnya kali ya, bukan duri. Ya ada rambutan, ada durian juga pernah, tapi kulitnya yang dipakai gudegnya di sana. Diolah lagi sama mereka, terus dihidangkan, terus biasanya dibuang mas. Nggak dimakan. Nggak dimakan Nggak karena dimakan. emang nggak food grade itu. Nggak food grade. Biasanya gitu. Ada tuh di Jerman. Berarti sebentar dulu ya di Jerman, terus kembali ke Cirebon. Kembali ke Cirebon, abis itu malah belum pernah dong ke Cirebon. Oh belum pernah Belum malah sama ke sekali ke Cirebon. Cirebon. Ya. Cirebon hanya kota yang ya kota aja gitu. Ya saya mah di Bandung. Ada kan Cirebon kan? Ada, iya. Ada. Cirebon tuh sebelum Bandung kalau gitu. Setelah Bandung ya Setelah kalau Bandung. kalau mau ke arah. Kalau sebelum Subang, Cianjur. Ini orang Jerman yang kenal Iya. Indonesia lumayan banyak ini. Cukup saya warawiri ke sana sini. Ya. Tapi di digital aja mas. Ya tinggal Google Maps, wah udah. Itu ketemu. Saya ke Jerman. Sebagai orang yang tadi 70-an tahun, bapak-bapak, om-om itu, mimpi apa sih yang lo mau sampaikan ke audiens lo yang loyal tadi? Mimpi. Mimpi apa sih sebenarnya? Sebetulnya aku tuh bukan entitas yang suka menjual mimpi ya. Aku lebih pilih ketika aku nyaman dengan satu karya yang aku pilih. Cuman satu, sibukin diri dengan bahagia aja gitu. Sibuk bahagia aja. Kalau aku sih pilihnya, mimpi-mimpi kadang ekspektasinya kelebihan gitu. Kadang mimpi-mimpi yang tak tercapai bisa bikin depresi gitu. Mental terganggu, itu kan jadi nggak bagus, jadi nggak bahagia akhirnya. Aku sih lebih pilih untuk ya sibukin diri dengan bahagia aja. Tapi mendapati banyak realita yang kita nggak mudah bahagia, gimana caranya bisa bahagia, Cuk? Realitanya ya sulit mas, itu mas. Itu emang udah realitanya kayak begitu, jadi kita apa ya? Aku sih itu tadi, aku lebih prefer ketika ada realitas yang kayak gitu. Aku lebih pilih untuk tidak apa ya, intinya tuh aku kalau misalkan itu nggak dekat sama aku nggak akan gubris hal tersebut gitu, karena lingkungan aku mungkin bisa dibilang cukup membahagiakan gitu. Intinya kalau misalkan kita nggak ngalamin hal tersebut, gak usah dioprek deh gitu, gak usah ditoel gitu. Jadinya malah nggak jujur sama diri kita sendiri gitu kan. Kayak ada beberapa konten yang dari beberapa juga influencer yang ngomongin soal hal-hal yang tidak ada relasinya dengan kedekatan dia sebagai manusia gitu, sebagai influencer, terus dibahas, diangkat, malah gagal jadinya gitu. Kayak mengada-ada kan jadinya. Iya, jadinya kayak lu apaan bikin konten tapi kok nggak sesuai dengan fakta-fakta yang terpapar di situ gitu. Jadi aku lebih pilih ya untuk ya di lingkungan aku aja sih, di situ dulu. Karena apa ya, dari lingkungan aku sendiri itu juga bisa dibikin apa ya, tempat bermain juga, jadi playground juga buat aku gitu. Karena kan playground aku kalau untuk sekarang di di pandemi ini kan memang cukup gitu ya. Sekarang tuh udah mulai terbatas ya. Mobilitas juga terbatas, kita nggak bisa syuting sana sini. Terus ya udah aku di wahana yang aku punya sekarang itu aku maintain aja gitu. Karena dengan memaintain itu lo bisa tetap bahagia ya, karena yang lo alami sebenarnya apa yang lo rasakan dan lo jadikan karya juga itu. Itu tipsnya bisa senyum terus kayak gini. Iya. Aku selalu senyum walaupun menangis. Apa pengalaman menangis paling berat? Disunat mas. Wah. Terakhir disunat nangis kejer. Oh, umur berapa disunat? 18 gitu kalau nggak salah aku ya. Wah, ada keras banget. Makanya nangis kan? Oh, iya. Sakit banget mas. Oke. Asli. Cobain deh mas. 2 kali aja. Jadi pengalaman yang membuat lo nangis, tapi
karena deket lo bisa tertawa kan kayak tadi. Iya, betul. Ya. Jadi nggak mengada-ada Jadi tadi. ya jadi ya. Iya walaupun kadang ada juga yang gitu ya. Kadang ada orang-orang yang memanipulasi kesedihannya dengan tertawa gitu. Itu kelihatan kok gitu ketika kita lihat di konten beberapa, kamu lagi sedih nih, udah deh, nggak usah pura-pura ketawa deh. Karena kan ya itu tadi aku kan sempat ada beberapa kasus juga kan, yang kayak kalau misalkan kita tahu mah ada beberapa tokoh-tokoh yang juga terkena stres, akhirnya mengkonsumsi buah durian gitu yang berlebihan gitu kan, jadinya ya ketangkep gitu. Karena belum bayar sama tukang duriannya. Durian disuntik itu kan bisa berpenyakit ya. Durian disuntik. Bahaya itu Mas. Jangan dilakukan ya guys. Oke. Pernah pengalaman disalahpahami nggak dengan kehadiran lu sebagai produk gagal di dunia yang mengharapkan semuanya sukses? Tapi enggak sih, aku ngelihatnya disalahpahami, mungkin akhirnya mereka mengerti. Awal-awal aku terjun di dunia konten di internet tuh, orang-orang hanya ngelihat ini konten aneh. Di situ dulu layer pertama tuh itu aneh kok aneh ya, tapi kok gue ketawa ya gitu. Tapi kok terus dia tonton lagi berkali-kali, tapi kok nggak ngebosenin ya, ini bisa gue tonton berkali-kali dan nggak bosenin. The feels is, ya maksudnya rasanya tetap sama ketika lu pertama kali nonton gitu. Kayak gitu aja. Jadi buat aku itu manifesto sih, kayak aku bisa bikin karya yang bisa bikin orang ngelihat satu konten aku dan itu everlast gitu ketawanya. Sampai ketika lu nonton lagi masih bisa ketawa. Kan ada kan beberapa jokes yang sekali ketawa dari lempar jokes udah ini ketawa everlasting ngakak. ya. 2 kali masih ketawa, udah 3 kali udah udah deh, kayaknya udah deh segini cukup deh gitu, kayak berlebihan Mas gitu kayak udah gitu. Kalau dari karya kan ada beberapa yang mungkin gue keliru, tapi gue coba mengenali beberapa karya lo. Yang gue pertama kenal tuh yang lo bikin parodi Ada Apa Dengan Rangga. Itu gue tonton lagi tuh gue masih ngakak karena typo yang ada itu. Lo kan merepresentasikan kekonyolan atau keseringan terjadi dalam kita berkomunikasi lewat HP. Salah ketik tapi otomatis tuh mau ngomong pensil jadi autocorrect. Jadi autocorrect. Gue nonton itu berkali-kali terus nonton lagi ketawa lagi dan itu kayak connect dengan si tokohnya sendiri kan. Ya. Si Rangganya. Itu satu. Lo merepresentasikan semangat zaman atau kecemasan zaman itu dan itu representasi di typo. Lalu yang juga gue lihat dan gue sering ketawa itu parodi musik. Oh iya. Yang Kill Your Idol. Iya, Kill Your Idol itu kapan aja itu kalau gue kurang bahan untuk ketawa tuh gue puter tuh. Ya. Yang paling kocak sampai sekarang masih ketawa tuh yang Freddie Mercury itu. Freddie Gunardi atau yang Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Ya, itu tuh karena gue suka lagu itu dan diparodikan sedemikian liar itu menjadi sesuatu yang membuat gue ajib nih di luar dugaan gue gitu atau ini aneh gitu ya. Lalu Mas jangan-jangan yang nge-follow saya dari awal ya? Followers yang saya cuman saya diam-diam aja. Terus yang ketiga yang gue sering, mungkin agak baru-baru sih, lo memparodikan sesuatu yang lagi happening, rame banget gitu. Kayak entah iklan, entah sesuatu yang sifatnya agak baru ya, komersil. 3 itu. Keliru nggak gue mengenali lo sebagai orang yang memproduk itu? Enggak keliru. Justru ketika aku kan dulu kan bisa disebut konten yang berusaha untuk diterima sama masyarakat gitu. Maksudnya konten-konten aneh ini kan sebenarnya dulu tuh kayak apaan sih gitu. Tapi ya itu tadi ketika itu ditonton sekali masih ketawa, 2 kali masih bisa ketawa dan everlast. Akhirnya ya mereka pasifnya hilang gitu kan. pasifnya hilang. Habis itu udah mereka ngikutin dan sampai sekarang akhirnya ada beberapa mungkin label atau perusahaan-perusahaan besar yang emang ngajakin kerjasama dengan disiplin yang saya kerjain gitu. Kayak misalkan, oke Mas, kayaknya aku mau ini boleh bisa bilang sebut brand? Boleh ya. Oke. Misalkan ada satu Sony Pictures gitu. Mereka mau promote salah satu filmnya, 2 filmnya
sebenarnya udah lama sih. Jadi ada beberapa filmnya yang mau dipromoin di sosial media. Akhirnya ngundang aku buat bikin satu konten, yaitu nge-remake plot dan lip synchronizing. Ya udah itu, ya udah gue kerjain. Ya udah, dan itu bisa menghasilkan juga gitu. Sebenarnya kan itu kan, ketika kita bisa diterima dan feedbacknya pun ada buat kita gitu. Jadi win-win lah ya, orang dapat hiburannya, dapat baik manfaatnya, lu sendiri dapat sesuatu yang nggak ada manfaatnya sih mas. paling nggak gue ketawa lah sebenarnya. Ketawa, ya. Gue butuh booster kan, cari ide aja lah buat ketawa. Nggak ada maknanya tapi gue ketawa gitu. Kan banyak kan nggak perlu kita maknai kan sebenarnya. Ya betul. Aku setuju dengan itu. Tidak semua harus ada jawabnya gitu. Ketika kita ketawa, ketawa aja udah, gak perlu ada. Ini maksudnya apa sih? Udah ketawa dulu aja. Gitu. Layar ke belakangnya mah udah nggak perlu tahu, biar gue aja yang pusing gitu aja gitu. Aku sih lebih ngeliatin itu sih kayak ketika kita bisa nge-share si tawa kita tuh ke orang, kan tawa tuh menular ya. Menular, benar. Iya, maka dari disiplin itu aku tularkan si ketawa-ketawanya itu aja dulu. Ya lebih ke situ sih. Aku lebih lebih concern di situ yang tadi itu sibuk bahagia. Jadi awalnya dulu ini lucu juga. Dulu aku punya satu langganan toko VCD malah. VCD. Oh, om banget nih, taunya banget, VCD kan? nih. Punya VCD. Yang bajakan atau yang Vivid? Nggak itu. Ini ketawa bapak-bapak nih, yang lain nggak tahu. Kayak apa ya? Kayak dia tuh ada satu tempat penyewaan VCD yang klasik dah, yang rare gitu. Ada satu film tokusatsu namanya Lion Man. Nah itu aku pernah inget dulu, Lion Man gue tahu deh kayaknya. Aku pengen nonton lagi kayak gimana sih? Udah aku sewa itu satu season. Satu season aku tonton semua. Sebelum aku tonton semua, awalnya tuh aku setel di komputer masukin, aku tonton tidak ada pilihan subtitle. Akhirnya gue nonton apaan ini, seru sih tapi kok gue nggak nyambung, nggak ada subtitle. Gue cari-cari kok nggak ada subtitlenya. Udah dia abis itu ada VCD rip ya, aku rip semua beberapa episode. Akhirnya gue satuin beberapa film. Itu udah gue kasih subtitle sendiri. Ngacak juga asal. Ngacak aja udah, kayak udah bikin. Tapi sebenarnya acak pun dalam artian ada polanya. Jadi gue bikin tek-tek di timeline tuh gini-gini. Oke. Jadiin baru bikin subtitlenya gitu. Habis itu aku share di internet. Dulu viral saya juga lumayan militan kalau aku lebih. Kalau dulu tuh internet tuh hanya untuk orang-orang yang butuh banget dan emang harus kesana segera itu gitu. Ya, dan jadi emang susah kan? Aksesnya susah. Lo harus cari warnet di kampung mana gak akan ketemu gitu. Banget ini warnet, ngerti bahasa warnet. Di warnet tuh kalau nyari, udah tuh aku akhirnya dengan modal satu flash disk isinya film itu, si Lion Maru. Aku tancepin, simpan di desktop. Terus udah cabut lagi, taruh lagi di komputer berikutnya, taruh lagi di desktop, terus gitu. Habis itu udah cabut, cari lagi warnet. Jadi yang bombing gitu, jadi nge-bombing aja. Bombing di warnet ya? Tapi isinya udah taruh udah viralnya di situ. Sampai temen aku yang di Jerman bilang, "Cup, lu bikin ini ya?" "Apaan lu bikin subtitle ini ya?" "Oh, kok nyampe situ?" "Atau dari temen gua nih, dikirimin nih kerjaan lu," katanya. "Oh iya, gua nyampe, viralin dong," gitu. Kasih ke teman-teman lu di Indo lu gitu. "Oh iya, siap. Udah habis itu viral. Viralnya dengan bentuk kayak gitu, enggak semacam bombing warnet tadi. Ya lebih kayak gitu kalau dulu aku. Terus ya udah dari situ sebenarnya disiplin-disiplin tersebut yang lebih ke arah bisa dibikin vandalism sih sebenarnya ya. Vandal namun in the good way gitu. Nah, dari situ aku di internet ya udah menemukan objek-objek temuan yang bisa aku kaji kembali gitu si meaningnya. Jadi mulai ada sesuatu yang gue suka ataupun ada sesuatu yang pengen gue kritik. Atau mau acak-acak sekaligus. Gue acak sekalian gitu. Udah deh gue acak-acak dengan habis itu gue lempar lagi ke masyarakat gitu. Biar direspon sama masyarakat. Nah si YouTube itu salah satu channel alternatif aku gitu. Ya orang-orang dulu kan belum ada Instagram ya. Jadi udahlah nonton di YouTube.
pertama-tama malah itu ya. Ah. Kan vandalism in the good way itu kan sebuah resiko ya. Ya. Kalau orang yang mau kita vandal itu memahami good way-nya. Kalau enggak, atau lu pernah punya pengalaman nggak dipahami dan kemudian ada orang marah itu? Ada. Dulu aku ya itu, aku bikin series Kill Your Idol. Itu salah satu series video musik yang sudah ada ready made, terus aku dubbing, si audionya aku hilangin, terus aku isi suara dengan suara ngaco-ngacoan. Itu suara lo semua? Suara gue semua. Oke. Terus habis itu gue share. Sebelumnya itu ada di pameran di Prancis. Aku submit itu. Itu banyak yang suka. Habis itu aku taruhlah di internet, di YouTube. Di YouTube aku sempat dapat email. Ketika itu kan Radiohead ya. Lebih ke Tom York-nya. Jadi itu lagu apa ya? Aduh aku lupa nama judul lagunya. Radiohead? Bukan Radiohead. Kebun Malam kalau nggak salah. Judul kasih lo Kebun Malam. Itu. Nah punya aku upload. Kemudian beberapa minggu setelah itu aku dapat email dari fanbase-nya Radiohead. Mereka bilang kita tidak suka dengan video Anda, mohon di take down. Aku bilang, lu kenapa nge-email gue, ganggu email gue aja. Itu ada kolom komen, kenapa nggak di situ aja ngomong gitu. Aku concern di wilayah situnya. Lu ngerti fungsinya nggak sih? Interaktivitas kolom itu. Lu ngerti kolom reply nggak sih? Ya mbok ya di situ gitu, biar kita bisa baca. Kalaupun misalkan ada apa aksi reaksi pun ya biasa gitu di kolom komen. Tapi dia hampir serius itu gitu dengan menanggapi karya lo. Menanggapi karya aku tuh dengan cara meng-email. Walaupun kata-katanya sopan tapi nyelekit gitu ya. Kan ada kan tipikal orang kayak gitu kan. Iya. Sopan tapi aduh kena lagi anjing apa gitu kayak. Habis itu udah aku respon, aku kasih tapi aku nggak akan nge-take down video ini gitu. Ini dinikmati ya aku ceritain lah konsepnya gitu soal Kill Your Idol tuh ada sebuah bentuk tribute ketika aku suka sama satu tokoh gitu. Aku cara tribute aku dengan cara aku itu Kill Your Idol gitu. Akhirnya mereka ngerti dan habis itu udah aku biarkan itu aja udah. Tapi ide lo untuk membuat tribute ke tokoh-tokoh yang lo kagumi dengan Kill Your Idol itu muncul dari mana sih? Ini kan cara hal yang berbeda loh. Orang kagum kan biasanya memuja-muja, lo malah mengacaukan atau mengacak-acak tuh. Aku apa ya? Itu tadi aku basically aku suka sama hal-hal yang berbau vandal tapi in the good way itu gitu. Aku mencoba mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin bisa dibilang negatif di masyarakat tapi ketika ada di tangan yang tepat gitu itu jadi it's okay gitu. Jadi it's okay juga gitu kalau misalkan lo ada beberapa karya yang gak lo setujuin tapi ya itulah si dinamikanya sosial media gitu. Agree to disagree lagi gitu balik lagi ke situ. Jadi yang aku coba berusaha melontarkan hal-hal yang yang mungkin bisa dibilang berbeda gitu. Karena kan aku kan ngebangun autentisitasnya aku gitu. Di wilayah situ. Ini kan di dunia hiburan dan informatika. Terus belakangan kan lu juga maksudnya setelah lo bikin karya-karya itu ada yang lo twist juga dari nggak dunia hiburan tapi politik, informasi dan itu heboh juga. Itu idenya gimana? Yang waktu soal yang subur kah, Setia Novanto itu kan di tengah kita hopeless dengan negara ini lo muncul dengan sesuatu mewakili anjir ini wakil dari perasaan gua nih. Itu gimana tuh menemukan itu Jep? Ya, itu juga sebagai ramuan aku kan ngelihat hal-hal yang juga kadang menjadi trending topik gitu. Jadi trending topik di Twitter ataupun maksudnya itu kan berpengaruh juga sama kehidupan nyata kita ya. Terus aku ngelihatnya itu sebagai cara aku mendapatkan exposure sebetulnya. Karena aku nggak riding the wave gitu ya. Riding the wave juga sebenarnya buat aku penting gitu. Ketika ada satu tren yang lagi rame, kita ya bisalah gitu masuk ke wilayah-wilayah yang tidak, maksudnya critical point tapi tidak terlalu kadang kan kalau misalkan kita terlalu kritis gitu kadang
sukanya diserang lah, apalah gitu pasti. Wah ini tidak kesetujuan itu kan emang lumrah, cuman aku nggak bermain di situ, tapi gue punya pemikiran kritik gue lewat ya ramuan gue sendiri gitu, ramuan si karyanya ya udah gue bikin loh, gue nggak sekedar komentar di kolom komen gitu. Tapi gue melakukan karya, membuat karya. Aku membuat karya itu, terus ya itu gitu jadi gue lontarkan ke masyarakat. Ini buah pemikiran gue, setuju atau tidak setuju gitu. Ya di sini karyanya. Silakan perang kolom komen gitu. Gue memfasilitasi kolom komentar dengan keributan orang lain. Memberi tempat buat orang yang nggak setuju untuk tertawa sekaligus Iya. atau berkelahi sekaligus di situ ya. Berkelakar aja di kolom komen aku tuh. Jadi emang ya itu memfasilitasi orang-orang untuk tertawa juga gitu. Tertawakan realita. Nah pasti kan itu yang tadi aku sempat mention. Jadi terus yang gabungan dari keduanya, satu hiburan, memori kolektif, lalu lo merecreate itu menjadi karya yang baru. Itu gue tertegun ketika lo memparodikan DNID dan itu gimana ceritanya? Ini lucu. Soalnya sebenarnya itu kan sebuah project ya. Dulu tuh ada salah satu komunitas di Bandung, mereka bikin salah satu project namanya tuh Video Smash. Video Smash. Video Smash. Bukan boy band tapi ya. Video Smash. Ini omong banget nih, tahu Smash nih. Video Smash atau apa Video gitu. Smash, Ya, oke. Video Smash. Terus salah satu kontennya yaitu sesuatu hal yang bikin kita trauma di masa lalu. Untuk wilayah tontonan, karena aku dari dulu dikasih tontonan terus kan, di tontonan televisi gitu. Ya. Film itu. Apalagi film tersebut gitu. Itu kan buat aku ya tiap hari SD, anak SD dikasih itu harus nonton kan, sampai jam 9 malam gitu gue nonton begituan. Buat anjir ini traumatik buat gue. Jadi ada beberapa scene yang menurut aku juga cukup serem. Buat aku ngeliatnya kayak ini serem banget nih scene ini. Kan orang-orang ada yang ngambil seremnya tuh yang bagian Ade Irma Suryani yang begitu kan. Mandi darah itu ya. Ada adegan yang siapa? Jenderal Ahmad Yani yang Ditembak. Darah itu merah disiksa ya? jenderal dan disiksanya. Aku mah itu biasa aja gitu, kayak kok biasa aja ya. Tapi ketika gue ngeliat si rapat itu gitu kayak anjing kok merinding ya. Kayak beberapa kali gue tonton kok masih merindingnya sama gitu. Anjir ini trauma gue. Udah habis itu gue punya nantangin diri gue sendiri ketika gue trauma sama hal tersebut. Udah deh gue cobain. Bayangin Pak, ngedit dengan hal satu yang bikin gue trauma gitu kayak anjing gue apain ya gitu. Ya udah habis itu gue dubbing aja gue deh. Dubbing, setelah gue dubbing ketika gue masukin vokal gue di situ kayak anjing apaan sih, kesal sendiri jadinya. Bukan lagi trauma aja malah kesel gitu kayak. Oke. Jadi levelnya turun dari trauma ke kesel. Jadi diturunin dulu aja nih, kesal dulu habis itu ketawa gitu. Ini di situ. Aku ngeliatnya gitu, ketika kita bisa berdamai sama hal yang bikin kita traumatize gitu. Pertama ketawain aja dulu gitu. Ketawain si traumatik itu gitu. Kita bisa ngelihat itu jadi sebagai peluru buat kita juga ke depannya gitu. Jadi emang selalu belajar dari itu sih. Ada hal yang bikin trauma, anjing apaan sih? Apa nih yang bikin gua takut? Gua telah lagi. Terima dulu, lalu terima dulu kemudian dia. Habis itu ketawain. ketawain kayaknya Setelahnya? untuk setelahnya gitu. Kayak lebih ke nangis, depresi bla 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 dulu, habis itu enggak. Habis itu gue bisa tertawa dengan hal tersebut gitu. Ini berdamai sih, lebih ke berdamai. Nah, cara berdamai orang-orang kan beda-beda kan. Ya. Kalau aku lebih kayak gitu melihat sesuatu kalau yang bikin gak enak, tak hadapi aja gitu. Tak hadapi dulu aja, udah pan. Yang bikin gua kayak gitu tuh apa gitu, dicari tahu. Oke, ternyata ini udah. Ketika gua bisa berdamai dengan itu, gua bisa ngelempar itu ke masyarakat gitu. Oke. Tertawakan yuk, semuanya yuk. Dan 32 tahun ini, 32 tahun pembuang. ya fake ini kayak digelontorkan, ya tertawakan bersama. Supaya trauma publik atau trauma masyarakat pergi juga, hilang bersamaan dengan trauma lo yang hilang juga. Ya, pengen gua share-nya lewat situ gitu. Pilihan kata-kata yang lo ambil itu sembarangan atau emang ada niatan tertentu? Menertawakan atau meledek sesuatu? Kadang ada yang kayak gitu bentuknya, karena kan gue bikin beberapa materi teknik juga ya, kan tekniknya juga macam-macam.
Nah kalau untuk yang rapat tersebut kayaknya seingat gue sembarangan deh gitu. Iya kayak sembarangan deh. Pokoknya dapet aja yang muncul, lo masukin di situ. Iya kayaknya kan ada beberapa teknik juga yang ketika gue mute si videonya, terus gue baca nih gerak bibirnya. Karena gue kan dulu cita-citaku tuh pengen jadi anggota CIA, membaca gerak bibir gitu. Oh, dia ngomong apa gue tahu. Oke. Tanpa harus dengar suaranya. Nah, tapi ketika gue tulis ke orang lain, kayak wah kok salah semua gitu, gak sesuai gitu. Nah gue gitu emang punya keahlian itu. Terus udah ada yang di mute, ada yang sembarangan, ada yang ditulis juga gitu. Oh, metodenya ya. Metodenya terutama yang pesanan. Paling pesanan pasti aku tulis. Oh, karena ada pertanggungjawaban ya. Invoice. Kalau soal yang G30S yang rapat tadi, lo merasa sukses mendekonstruksi itu dan membuat trauma publik hilang ketika melihat itu atau enggak? Kalau lihat feedbacknya lumayan banyak orang-orang yang tidak trauma lagi dengan Rapat itu dan film tersebut itu. gitu ya. Mungkin beberapa orang beda-beda ya si traumatiknya ya. Ininya apa? Scene yang bikin trauma tuh beda-beda. Tapi untuk si rapat tersebut kayaknya traumatis sekarang mah udah apaan sih? udah bisa udah deh. Gue wakil penonton ya. Gue film itu nonton sekali seumur hidup gue. Habis itu terus gue nggak mau nonton lagi. Tapi ketika gue lihat, karena gue nggak mau nonton lagi karena traumatik persis. Tapi ketika lihat video lo, traumatik gue tuh kayak terkikis. Jadi itu lagi tuh kayak gue nggak serem lagi, nggak ngerasa, wah ini menakutkan gitu. Lihat itu ketawa-tawa lagi. Gitu. Tapi di situ nonton lagi Dan nggak ngerasa trauma. Jadi posisinya udah termediasi oleh video dekonstruksi yang lo acak-acak itu dan membuat gue punya jarak sama film itu. Yang tadinya kan nempel banget di gue dan traumatik ngelihat itu. Ucup bilang ini cuman apa sih ngomongin soal sawah, ngomongin soal apa dan sebagainya, artinya sesuatu yang nggak mungkin mengganggu diri gue dengan trauma lagi. Itu yang gue lihat satu hal yang sukses sih lo ngacak-acak itu. Terima kasih. Punya kontribusi lo. Akhirnya berguna juga gue. Yes. Vandalism in a good way dan beberapa terjadi dan membuat orang yang punya trauma tentang sesuatu yang sangat nempel di pengalaman kulturalnya atau sosialnya itu jadi kayak lo acak-acak dan lo dekonstruksi. Itu juga yang lo lakukan dengan karya-karya yang belakangan ini lo bikin. Tahu bulat ada ya itu. Bocor kayak enggak ya. Karya-karya yang gue buat sekarang lebih identik, sekarang lebih ke arah ini sih. Bukan mengganggu ya, tapi lebih ke arah merekonstruksi hal-hal yang ada di memori. Jadi emang itu tadi tabungan memori yang kita udah punya, aku pengen coba bangkitkan dengan gaya aku gitu. Makanya aku kemarin juga sempat main di wilayah NFT di metaverse gitu kan. Itu juga hampir secara tema hampir sama dengan apa yang aku gaungkan selama ini, cuman secara teknik ya lebih bersahabat lah dengan metaverse yang usianya juga masih baru ya. Jadi aku belum mau nyari gara-gara dulu di situ. Jadi udah deh, aku belajar juga kan soal NFT ini, soal si blockchain-nya, jadi udah aku ikutin karena kan aku akan selalu mengikuti hal-hal yang berbau teknologi dan kebaruannya harus aku ikutin juga gitu. Karena untuk ya keep up itu gitu. Keep up biar kita nggak terlalu gaptek amat gitu. Supaya tetap relevan lah ya. Sama relevan sama konteks yang itu tadi produk gagal era informatika itu. Karena informatika yang sudah gua alami itu dari umur gua lahir dan sampai detik ini gitu. Apalagi sih dari itu kan teknologinya terus-terusan kan beda-beda kan. Perpanjangan lagi. Nah ini ke depan tuh mau ada apa? Ya gue harus tetap ngikutin gitu. Berarti lo belajar terus dan sekaligus mengingat terus apa yang terjadi. Ya enaknya gitu. Jadi gue bisa terus ngikutin perkembangan dan otomatis gue belajar dari teman-teman gue yang mungkin juga lebih pintar dari gue dan guanya lebih goblok gitu, tapi itu nggak masalah buat gue karena buat
goblok pun kadang jadi privilege. Oke. Karena produk gagal emang harusnya goblok kan? Iya. Karena ketika kita goblok itu kita punya keberanian untuk belajar loh. Persis. Jadi ketika kita nggak tahu sesuatu, tapi kita ingin tahu nih apa nih, akhirnya kita tetap jadi tahu lagi. Oh begini, oh begitu, oh beginu. Nah, gitu. Masuk tuh, gokil beginu. Tapi dengan menjadi goblok kan sebenarnya kita punya peran untuk membuat yang pintar kelihatan pintar kan? Ya. Kadang terlalu terlalu utopia ketika kita ngelihat orang pintar makin pintar tuh buat gua bukan porsi gue deh, not my cup of tea gitu. Kayak lu pintar ya udah pintar aja sendiri, gue yang sedikit tidak pintar ya ada di lingkungan yang yang bisa gue maintain tadi itu, yang gue rawat itu. Iya. Karena ada marketnya loh yang segitu-gitu, yang aneh-aneh dan rada-rada goblok gitu. Marketnya juga ada. Marketnya ada. Dan lo jadi pahlawan untuk mereka sebenarnya. Paling nggak ada yang memahami mereka secara baik-baik gitu kan? Ya, nah menariknya tuh si idiom goblok gue ini tuh juga segmented, karena nggak semua orang berani untuk menjadi itu gitu kan, untuk menjadi goblok kan ketika semua orang menuntut lo pintar atau cerdas gitu. Untuk melihat sesuatu dengan berbicara di depan publik dengan baik dan benar. Ketika lo bikin konten harus begitu, harus mendidik, harus ada pesan, edukasi lah, gitu kayak emang harus gitu ya. Gue nggak tahu tuh. Nah, jadi abis itu gue kasih alternatif lagi, balikin lagi ketika lo mau lihat yang begitu-begitu ada tempatnya di mana. Tapi untuk yang aneh-aneh dan mengolah kegoblokan ya ke saya sini. Sini loh, aku ajarin biar jadi lebih IQ-nya lebih turun gitu, bukan hilang. Aku lebih ke situ sih, aku lebih ke arah bermain di wilayah itu aja. Jadi lo bisa disebut akan menjadi representasi dari orang-orang yang secara kaji atau secara penilaian orang gagal di era-era sekarang ini. Gimana? Kalau produk gagal di dunia informatika, banyak orang sebenarnya yang terima juga sih dalam posisi lo sebagai produk gagal informatika, toh mereka happy-happy juga. Nah, lo merepresentasikan diri sebagai bagian atau heroes buat mereka? Waduh, kalau merasa hero sih enggak kayaknya masih banyak yang gagal-gagal ya di luar sana ya dibanding saya. Karena kalau kita ngelihat scrolling sosial media tuh yang goblok tuh banyak, yang gagal tuh banyak sebenarnya. Tapi itu tadi si niche-nya itu tadi, si marketnya aja gitu. Gue bikin market yang mungkin gimana ya, gobloknya tuh secara konyol dalam artian bukan negatif, tapi Mas tahu Eric Andre nggak? Eric Andre Show. Nah dia tuh tuh kontennya ngaco tapi berat, dia punya aneh. Tapi dia tuh seorang seniman gitu, yang berusaha mengacak-acak medannya gitu, medan kesenian dia malah dia acak-acak gitu. Medan entertainmentnya dia acak-acak, karena dia juga kan seorang komedian. Gua ngelihatnya nggak lucu, semua hal-hal yang dia lontarkan di show-nya dia nggak ada yang lucu, tapi justru mengganggu. Tapi ketika itu mengganggu, buat gue kayak ini lucu nih, kok bisa ngeganggu gue ya gitu. Yang gue ngeliatnya di wilayah situ, kalau aku ngelihat aku bikin karya tuh di situ mengganggu kemapanan, mengganggu hal-hal yang sudah seharusnya gitu ya. Lebih ke making discomfort aja gitu, bikin suatu hal yang bikin tidak nyaman dilihat tapi menyenangkan. Entah kenapa itu menyenangkan gitu. Buat gua dan buat si audiens juga kadang menyenangkan juga ya ngelihat ginian gitu. Kadang-kadang suka aneh sih orang-orang ya. Dan gua juga nggak berusaha untuk mengikuti permintaan market yang secara signifikan ya. Kalaupun misalkan ada tiba-tiba, Mas bikin ini dong, bikin apa dong, misalnya bikin video apa gitu. Tapi ketika itu nggak into gue, gak masuk sama gue, jadi abis itu nggak dulu gitu. Jalan juga ya? Nggak jalan juga. Kadang ada yang berusaha digituin tapi
kok nggak jalan ya? Aja aku stop gitu. Aku tahu di mana aku harus berhenti gitu. Dan untuk bilang enggak juga kayaknya juga perlu ya. Sekarang tuh kadang-kadang orang-orang ketika udah ada tawaran gitu kayak aduh ayo deh dilihat dulu, tapi ketika kita udah tahu mah ya berani aja bilang enggak deh gitu. Kadang itu yang susahnya buat kita ya. Iya. Ya, karena beresiko kan bilang enggak itu. Satu, resiko finansial mungkin kalau ada. Ya. Yang kedua, peluang kalau mau dikenal kan sebenarnya ada juga, tapi lu berani bilang enggak kan tuh. Ya itu salah satu resep aku untuk apa ya? Biar timeline dan si postingan aku pun juga sehat gitu. Kadang kalau misalnya ada yang enggak kurang tuh kadang-kadang kok gue nerima kayak gini dulu ya gitu-gitu. Kadang juga jadi feedback flashback ke masa-masa itu kayak duh kok kurang nih. Akhirnya di archive gitu. Disimpan di archive itu kan buat apa ya? Ketika kita nyimpen kita udah posting tapi disimpan di archive tuh tidak dilihat sama orang tuh kayak buat apa sih? Kenapa nggak lu liatin aja? Karena itu kadang aduh nggak cocok deh sama gue yang di archive itu kayak. Lo sadar nggak memberi gangguan itu, Bu? Kan lo sebenarnya hadir lalu menghadirkan gangguan oleh dari banyak hal, kenyamanan, kemapanan, logika-logika yang sama gitu. Lo datang dengan gangguan dan sadar nggak bahwa itu sebenarnya pintu masuk untuk orang membangun kesadaran baru sebenarnya. Kan dia ngerasa kok begini ya? Oh ternyata ada alternatif lain. Orang kan terus berpikir tuh. Emang itu yang lo niatkan? Ya itu tadi alternatif itu. Aku lebih mungkin ada beberapa orang yang para jurnalis yang bilang juga subversif mungkin ya. Aku bermain di wilayah-wilayah yang nggak harusnya disentuh gitu kan? Yang harusnya nggak disentuh tapi gue bisa kok gitu. Intinya gue menawarkan alternatif tersebut gitu. Menawarkan gangguan-gangguan tersebut yang akhirnya bisa dinikmati sama orang. Kayak Banksy deh gitu. Kayak Banksy, ya dia dulu vandalnya kayak gimana sih? Iya. Semua di vandal sama dia. Sama dia anjir itu yang udah. Tapi dengan vandalnya dia kan menyenangkan ya, graffiti-graffitinya dia tuh kayak merespons satu hal yang kita lihat ini emang represif gitu. Tapi emang dia dibikin fun gitu ketika tambahin apa, objek apa, ada bentukan parodi juga di situ gitu, parodi 3D made objects gitu, kayak misalkan ngelempar molotov tapi diganti bunga gitu. Ini kan buat gue kayak lucu juga ya gitu, keren gitu. Si vandalnya dan itu kan jadi akhirnya dikonsumsi publik tuh. Persis. Dan menciptakan medan seni yang ya tadi gitu, sampai dilelang di Christie's kan, sampai ketika dia mau dihancurkan lagi gitu, kayak anjing ekspektasinya orang-orang tuh kayak what, gue udah bayar mahal dikacaukan lagi sama dia gitu. Dan itu masih juga diterima sama masyarakat gitu. Jadi itu bagian strategi lo juga untuk menghindari kesalahan paham atau ketidakterimaan pihak yang mungkin vandalisme tapi dirasa ini not in a good way nih. Itu bagian lo untuk mencegah itu terjadi juga. Kalau pencegahan sih enggak. Karena ada beberapa orang yang juga bermain di situ ya. Kalau pencegahan nanti juga gue ntar bermasalah sama orang-orang yang emang vandal to the core gitu, yang emang berusaha untuk represif sama pemerintahan gitu. Jadi takutnya ntar malah jadi bumerang buat akunya. Jadi aku mendingan main di wilayah yang aku bisa. Vandalismenya juga vandalisme yang bisa lo kontrol. Gue bisa kendalikan. Terus gue paham artinya apa, gue paham bisa mempertanggungjawabkannya. Ya itu, aku nggak bermain di wilayah-wilayah yang nggak bisa aku pertanggungjawabkan gitu. Buat apa juga jadi bumerang kan? Iya betul. Nah karena lo udah ngerasa di zona nyaman, gue sekarang mau bikin gangguan ke lo deh. Mau pakai topeng, lo merasa terganggu nggak kalau ada orang pakai topeng? Iya. Wah ini jatuh nih. Gue coba. Wah. Lumayan. Fluxup ya? Siapa bilang? Itu kok mirip saya seperti bermirroring. Apa yang mirip? Itu kumisnya mirip. Kumis, ya kan? Terus alis mirip ya. sama petir. Ini katanya saus tadi. Oh, yang itu petir, yang ini saus. Ini kan beda materialnya. Ini kan gimana, nyaman nggak? Gue baru berapa nih semenit ya? Rasanya ngap banget. Gue cuma penasaran nama lu aja nih bisa Belum lagi di situ dikasih aroma-aroma yang aneh tuh di dalam topeng itu. Ini masih
Belinya di ITC. Enak nggak pakai topeng? Dan merasa apa nggak? Mengintimidasi orang lain yang tanpa topeng nggak ketika kita pakai topeng? Ternyata iya. Ya kan? Merasa bahwa kita kayak superior sedikit itu. Iya. Karena orang nggak bisa lihat kita, tapi Iya. kita bisa lihat semua orang dengan nyaman gitu. Ya, sedikit superior, tapi ketika kita sudah ngobrol dengan orang tersebut, tapi berasa dekat malahan. Oke. Aku menghilangkan posisi si anonymity yang berusaha superior. Tapi ketika kita udah tahu karya-karyanya kayak gitu, oh enggak kok gitu. Dia nggak superior lagi. Oh, nggak segitunya. Anonim lagi sebenarnya. Pertanyaan terakhir aja. Ya. Di era sekarang, di era yang lo sebut banyak sekali produk gagal di dunia informatika, bisa nggak sih anonymous? Anonymous ya. Sebetulnya kalau misalkan anonymity itu mungkin kita ngomong di wilayah metaverse kali ya. Kalau di metaverse justru si metaverse ini men-encourage untuk orang-orang yang berusaha untuk menjadi anonymous. Karena kan beberapa seniman mereka hanya berkarya dan kadang-kadang mereka juga nggak mau dikenal sebagai seniman asli karena mungkin itu jadi salah satu side project untuk seniman yang emang tidak mau dikenal dengan namanya itu. Karena mungkin dia bikin alter ego atau apa di dunia metaverse ini gitu. Dan itu kalau kata gue sih bisa jadi salah satu pengembangan anonymity itu gitu. Dibanding kita harus bikin alter ego tapi pakai foto-foto cewek gitu di Instagram atau enggak di Twitter gitu kan banyak tuh alter ego gitu-gitu. Mendingan kita ditarik ke metaverse dibikin NFT sih sebenarnya si anonymity-nya ini. Karena emang itu yang di-encourage dan mendapatkan feedback yang banyak dari juga pasti. dari itu juga lama sih sebenarnya dapat cuan itu cukup perjuangan juga sebetulnya. Jadi untuk seniman-seniman yang merasa NFT itu auto cuan salah besar. Jadi anonymous itu sebenarnya dimungkinkan ya karena digital. Dimungkinkan. Kecuali Ghazali ya, Ghazali nggak anonymous itu. Tapi gue mau anonymous pakai ini capek ternyata juga. Capek mas, asli mas. Tapi saya aja tadi kan beberapa kali take gitu, guys. Kasih bocoran tadi ini tuh nggak full, nggak long take gitu. Soalnya banyak rongganya gue bayangin si Ucup dengan kerapetannya itu, tapi lo cukup menghadirkan gangguan dan gangguan itu dipahami sebagai yang membuat orang melatih kesadarannya lagi kan. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap seperti itu. Menerima yang sudah lama itu bisa keliru karena ada gangguan yang dibuat si Ucup nih. Ternyata beda nih yang ditafsiran sama dia. Yang rapat di G30S itu sih yang gue ngerasa anjir nih udah nggak trauma lagi gue ngeliat itu. Dan ketawa-tawa aja dengan trauma sekarang. Ya, itu yang berusaha gue tawarkan ke masyarakat tuh itu, si trauma. Ketika ada udah nonton yang Fredrik Gunardi Satya Novanto pengacaranya. Pernah ya yang sama Nana. Ya benar. Itu juga buat gue kan benci banget kayak anjing apaan sih ini orang kayak jelas banget. Terus itu udah. Terus itu gue ganggu aja si dialog si narasinya gitu. Dengan kayak gitu ya udah gue bisa mentertawakan. Dan gangguan terakhir yang menurut gue sukses lo yang bikin Spider-Man terakhir sih. Tiba-tiba ada ojek payung itu gue suka. Iya. Ada langsung ojek payung itu. Itu gangguan terus membuat orang ngerasa ini filmnya kayak apa ya, Ucem ngeliatnya kayak gini. Ada Ghostbuster juga mas. Ghostbuster, Jumanji, tapi yang udah lewat. Yang terbaru ya itu si yang sama label itu si Sony Pictures. Ya itu emang berusaha ya mengganggu ini memori. Sebetulnya kalau misalkan nonton sampai akhir nggak? Yang mana yang si Spider-Man? Sampai akhir. Sampai akhir banget. Yang tiba-tiba harusnya kan tuh di scene itu kan si Peter menggapai tangannya si perempuan apa sih? Mary Jane. MJ. Nah, ketika kalau sama gua malah disuruh gunting batu kertas kan, gua menang. Lah begitu kan, dapat gua menang. Ya gitu yang anjing apaan sih gitu nggak jelas. Ya, lo berarti memainkan memori kolektif masyarakat
dengan pemaknaan baru atas sebuah fenomena yang sedang terjadi. Ya. Dan berusaha menertawakan itu untuk berdamai dengan hal-hal yang mungkin nggak mereka terima gitu. Ya, ada ke arah sana juga kalau aku. Dan kalau juga mencampurkan beberapa dari pesan yang pengen aku sampaikan, tapi aku balut lagi dengan layer berikutnya gitu, biar orang-orang nggak terlalu, oh ini nih, nggak. Udah lu ketawa aja dulu gitu, udah nggak usah paham gue mau menyampaikan pesan apa. Ya. Begitu, aku lebih ke sana sih. Oke. Kalau kemampuan lo untuk bersuara di musik itu lo latih atau lo ada guru vokal khusus untuk bisa masukin pitch controlnya pas banget tuh yang pas Michael Jackson. Itu enggak, gue Lengking-lengking aja gitu. lengking aja, bolongnya pun ya gitu deh. lengking gue maksain aja gitu. Tapi masuk juga akhirnya. Nggak tahu ya, gue kayaknya tuh walaupun gue nggak pakai autotune kan, jadi emang itu kan nggak ngalami proses editing ya kalau untuk suara ya. Enggak. Oh, langsung. Langsung. Lo enggak sesuai kan dengan tone yang aslinya, enggak? Biasanya aku kan -1, ngambil si musik -1, habis itu mungkin dapetnya yang mungkin ada yang drop berapa, drop D, drop C gitu kan. Jadi mungkin aku nggak tahu, jadi ketika akan dapetnya sekenanya gue aja, sekena vokalnya gue aja yang dapet, ya udah berarti gue masuk ke situ gitu. Kalau yang nggak kena, dicobain kena-kenain aja biar makin jelek suaranya gitu. Biar pecah gitu suaranya. Oke. Dari semua karya-karya lo, kalau bisa disimpulkan, sebenarnya dengan karya itu lo mau ngapain sih, Cuk? Karya-karya tadi itu. Dari semua karya lo yang lakukan pasti kan ada, kalau mau disebut benang hijaunya atau benang kuningnya atau benang merahnya atau saus merahnya itu. Apa lo mau apa dengan itu semua? Apa ya? Biar tetap sadar aja sih, tetap waras. Maksudnya dengan karya-karya gue yang gue sering upload itu, gue bisa tahu gitu, dan gue bisa menyadari betul gue berada di mana gitu. Jadi itu tadi biar kita tahu kita ada di tanah mana, kita ada di lingkungan mana. Dengan karya gue bisa paham. Oh, gue kan bertahun-tahun ya. Ya. Jadi gue bisa nge-track jejak Perjalanan gue sebelum itu, kayak oh gue dulu begini, dengan adanya karya gue tahu gue waktu itu ngapain, gue itu waktu itu trennya begini, waktu itu ada fenomena begini. Jadi emang kalau misalkan kayak kaleidoskop lah, kaleidoskoping di kita bisa perjalanan karir gue, ya lebih ke situ. Jadi bisa ngelihat, oke, gue berada di wilayah sini ternyata gue ada. Dan di setiap momen lo kayaknya mengganggu terus ya. Mudah-mudahan mengganggu. Dan gangguan itu setidaknya membuat orang tadi sih, gue ngerasa tuh sadar sih. Oke, gue diganggu nih. Oh, berarti gue harus mencari nih apa yang harus gue temukan dari gangguan ini. Berarti yang tadi traumatik terus hilang sih. Gue jujur thank you banget karena DNA Aidit yang paling ganteng di sawah itu, jadi gue ngerasa nonton film itu nggak lagi takut, gue ketawa-tawa aja, jadi bebas menafsirkan itu karena kegilaan lo, kemampuan lo mengacau balaukan logika pembuat film sebelumnya. Terima kasih Mas sudah mengkonsumsi itu karya-karya tidak jelas. Thank you Cob ya. Siap. Satu jam kita ngobrol ya, kayaknya pengapnya udah 4. Gue pakai ini sekali aja rasanya. Tapi begitu gue buka tuh rasanya beda loh. Ada kok gue sensasi. Iya, di lingkungan yang ternyata orang kenalin gue. Ketika gue tadi aman banget gue. Iya kan? Gue nggak peduli dengan apa, tapi begitu gue kayak agak insecure gitu ya rasa. Ternyata ngeliatin orang. Pengaman ya. Pengaman. Paling aman. Thank you Cep. Siap, sama-sama Mas. Ditunggu ininya kekacauan berikutnya. Kesadarannya. Oke.